Welcome to Queen My Channel. Aku Bukan Penggoda episode 39. Hari demi hari berlalu, perlahan merenggut kewarasan lelaki tampan yang saat ini tanpa kenal lelah melakukan pencarian. Bagaimana Ed? Sudah kau temukan Julia? Tanya Milan mendatangi Edward ke kediaman sang anak. Milan pun ikut andil mencari keberadaan Julia. Dia juga merasa bersalah karena dia juga yang mengusir Julia tanpa rasa kasihan. Edward menggelengkan kepalanya lemah menjawab pertanyaan sang ayah, pertanda jika semangatnya belum kembali. Milan yang melihat sang anak meringis sedih, menatap nanar Edward yang sekarang sudah seperti mayat hidup. Sudah tidak ada lagi Edward yang gagah, tampan, dan berpakaian rapi. Kini lelaki itu tak terawat, bahkan pekerjaannya saja akhir-akhir ini dihandle oleh Rico, asisten pribadinya. Hari-harinya hanya mencari Julia. Bahkan dirinya sendiri tidak ia pedulikan. Makan pun hanya sekedar untuk bertahan hidup agar bisa terus mencari Julia. Rambut yang dulunya selalu tersisir rapi, kini kusut dan berantakan. Baju yang selalu rapi, kini kumal berantakan. Badan yang gagah dan bugar, kini lemah seakan tak berdaya. Apa kau sudah makan? Tanya Milan pada sang anak. Lagi dan lagi Edward hanya menggelengkan kepalanya saja sebagai jawaban. Jika aku makan, belum tentu Julia dan anak-anak makan. Itu sahutannya. Milan menyeka air matanya lalu beranjak pergi. Tidak tega rasanya melihat sang anak seperti itu. Rasa sesal dan bersalah pun kian menghantui Milan. Perandaian terus berulang di kepalanya. Andai saja dia tidak ikut campur dengan menyuruh Julia pergi, pasti tidak akan seperti ini. Tanpa dia dan yang lain tahu, kepergian Julia bukan karena Milan yang mengusir, melainkan karena sebuah perjanjian kontrak antara Julia dan Edward. Laurie kini sudah pulang ke rumah, keadaannya sudah jauh lebih baik meskipun tetap harus dirawat jalan. Sayang, panggil Laurie pada Regan. Iya, kenapa sayang? Sahut Regan mendekati sang kekasih. Aku pengen ketemu Julia dan Edward. Aku ingin minta maaf, terutama pada Julia. Andai saja aku tidak termakan ucapan Aileen, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Sesal Laurie, dia pun merasa bersalah. Sayang, meskipun tanpa kamu, Aileen si wanita gila itu tetap melakukannya demi obsesinya pada Edward. Sahut Regan menenangkan sang kekasih. Hari ini bawa aku pergi ke rumah Ed ya. Aku pengen ketemu sama Julia dan meminta maaf langsung padanya, rengek Laurie. Regan menarik nafas dalam. Julia sudah tidak ada sayang. Dia dan anak-anak serta ibunya sudah pergi. Dan sekarang Edward, Om Milan, dan kami semua sedang melakukan pencarian Julia. Mulut Laurie terbuka lebar mendengarnya. Rasa bersalah pun kian menghantuinya, menghantam lubuk hatinya. Belum ketemu? Tanyanya pelan. Regan menggelengkan kepalanya lemah. Laurie tiba-tiba saja teringat Henny. Sayang, datangin teman Julia yang bernama Henny itu. Dia pasti tahu di mana Julia, ucap Laurie. Regan menegak ludah kasar. Pasalnya dia tahu Henny adalah sosok yang menjadi bumerang dalam hubungan mereka. Dia khawatir kekasihnya akan marah lagi jika ada sangkut pautnya dengan Henny. Aku gak apa-apa. Aku juga sudah berdamai dengan masalah itu. Aku mencoba memahami dari sudut pandang kamu dan dia. Pergilah cari Henny. Aku yakin dia pasti tahu di mana Julia berada, ucap Laurie. Tapi kami juga tidak tahu di mana alamat Henny. Laurie mencoba mengingat ucapan Aileen. Dulu, Aileen pernah memberitahunya alamat Henny dengan menyuruh dia melabrak Henny, tapi tak dituruti oleh Laurie. Aku tahu sayang. Laurie pun memberitahu alamat Henny pada sang kekasih. Julia kini sedang berjalan kaki menuju rumah sederhananya. Dia baru saja selesai bekerja di salah satu rumah warga yang membutuhkan tenaga cuci gosok. Julia, panggil seseorang menghentikan langkah kakinya. Saat dia menoleh, ternyata Dimaslah yang memanggilnya. Julia memutar bola matanya malas. Mau apa lagi kamu? Pergi kamu, berang Julia. Hatinya sudah begitu terluka. Tak ada setitik rasa yang tersisa di hatinya untuk Dimas. Tolong Julia, aku ingin minta maaf. Aku tidak akan memaksamu menerimaku lagi. Aku hanya ingin minta maaf. Setelah itu aku akan pergi seperti keinginan kamu, ucap Dimas. Julia berpikir sebentar, setelahnya dia menganggukkan kepalanya, memberikan Dimas waktu untuk berbicara. Apa? Waktumu tidak banyak. Jul, aku tahu aku sudah meninggalkan luka yang teramat besar untukmu. Maafkan aku. Ini semua memang salahku. Andai saja aku dulu tidak pergi meninggalkan kamu. Andai dulu aku mau sedikit bersabar dengan masalah yang kita lewati. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku sungguh menyesal. Jujur, andai saja waktu bisa diputar, aku tidak akan memilih pilihan itu. Pilihan di mana aku harus kehilangan kamu dan anak-anak.
Aku menyesal Julia, sungguh menyesal. Tapi aku tahu menyesal tidak akan mengubah keadaan. Maka dari itu aku putuskan untuk tidak akan mengganggu kamu lagi. Aku sadar kehadiranku hanya akan membuka lukamu. Maka kedatanganku kali ini tidak akan memaksamu lagi untuk menerimaku. Tapi aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku minta maaf padamu serta anak-anak dan sampaikan maafku juga pada ibu, ucap Dimas panjang lebar. Julia diam tak menyahut. Ini, ambillah, aku mohon jangan menolaknya. Ini sebagai tanda maafku pada kalian. Dimas menyodorkan amplop coklat yang tebal. Apa itu? Tanya Julia. Ambillah Julia, aku mohon. Dimas menyerahkan amplop itu ke tangan Julia. Aku pergi, dan maaf, setelah itu dia benar-benar pergi. Julia tersadar, dilihatnya amplop coklat di tangannya itu. Dan saat dibuka, ternyata berisi uang dalam jumlah cukup banyak. Mulut Julia terbuka lebar. Dimas, panggilnya. Namun lelaki itu sudah tidak ada lagi. Edward, Regan, dan Dion kini bertandang ke apartemen Henny dengan berbekal alamat yang diberitahu oleh Laurie. Pintu apartemen Henny terbuka. Mata wanita itu langsung membola melihat ketiga lelaki tampan berdiri di hadapannya saat ini. Ada apa? Tanya Henny langsung pada ketiganya. Henny, aku yakin kamu pasti tahu kan di mana Julia sekarang berada. Henny, kumohon beritahu aku di mana dia sekarang. Mohon Edward pada Henny yang kini berdiri dengan bersedekap tangan di dada. Mata Henny memutar malas. Apalagi yang kau inginkan, Kau belum puas menghancurkan hidupnya. Sekarang apalagi? Hardik Henny marah. Hei Nona, tenanglah dulu. Jangan salah sangka seperti itu. Kedatangan kami ke sini ingin mencari Julia. Karena kami ingin memperbaiki semuanya. Kau tidak tahu bukan jika semua masalah yang terjadi kini sudah terungkap. Dan teman kami yang bodoh ini sudah menyesal. Itu sebabnya kami sekarang mencari Julia. Kami hanya ingin meminta maaf. Dion buka suara menjelaskan pada Henny. Sudah seperti sekarang baru mau minta maaf, dasar bodoh. Aku tidak akan memberitahu di mana Julia berada, ucap Henny bersiap menutup pintu apartemennya, namun langsung ditahan oleh Regan. Ayolah, jangan seperti ini, beritahu kami tidak akan berbuat apa-apa, kami hanya ingin meminta maaf saja. Mohon Regan akhirnya ikut buka suara. Henny terdiam. Dilihatnya penampilan Edward yang sangat memprihatinkan saat ini. Hati mungil Henny pun mulai tersentuh, tapi jika dia mengingat bagaimana perlakuan Edward sebelumnya pada Julia membuatnya kembali naik pitam. Dion yang menyadari jika Henny saat ini sedang bimbang antara ingin memberitahu dan tidak, kembali membuka suara membujuk Henny. Aku yakin kamu juga ingin yang terbaik untuk Julia. Dan aku yakin juga kamu pasti tahu seperti apa perasaan Julia pada Edward. Kamu pikir dengan begini Julia bahagia? Kamu pikir dengan tetap membiarkan kesalahpahaman ini Julia akan tenang di sana? Enggak. Jadi beritahu di mana Julia. Kami hanya ingin meluruskan dan meminta maaf atas masalah yang terjadi. Kami juga sudah memberitahu Edward, jika memang Julia tidak mau untuk kembali, jangan dipaksa. Kami hanya ingin Edward meminta maaf. Kau tidak melihat bagaimana penampilan sekarang. Dia seperti orang gila mencari Julia ke sana kembali. Perkataan Dion terhenti saat melihat Edward tiba-tiba bersimpuh di kaki Henny. Kumohon, beritahu aku di mana Julia. Mohonnya. Mulut Henny, Dion, dan Regan terbuka lebar, tidak menyangka jika Edward melakukan hal itu. Bangunlah, aku akan memberitahu kamu di mana dia berada. Jangan seperti ini. Akhirnya hati Henny pun luluh.